Saudara, lalu kemana Demokrat akan berlabuh usai merasa dilukai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan? Kita akan bahas sore ini bersama dengan Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khairun dan juga pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi. Nanti Mas Herman akan bergabung, tapi saya mau sapa Prof. Karim dulu. Sore Prof. Karim. Selamat sore Audrey. Setelah AHY ini sudah move on kemarin setelah ditinggal Koalisi Perubahan dan juga Anies, kemudian kira-kira kans yang terbesar kemana AHY dan Partai Demokrat ini, Prof. Karim? Apakah akan mendukung ke koalisi Ganjar atau koalisi Prabowo yang paling besar kansnya? Ya, menurut saya ini tentu saja bukan akhir dari sebuah perjalanan Demokrat ya. Masih banyak pilihan, mulai dari membangun poros koalisi baru meskipun ini tantangannya tidak mudah. Karena modal suara yang dimiliki oleh Demokrat membutuhkan dukungan sekurang-kurangnya 2 atau 3 partai. Nah, langkah yang paling realistik memang bergabung dengan salah satu dari 2 poros yang ada. Kalau kita melihat sejarah misalnya dalam 4 pemilu terakhir Demokrat belum pernah bergabung dengan koalisinya PDIP. Dan 2019 Demokrat bergabung dengan Gerindra. Dan sebenarnya selain bergabung dengan salah satu kubu, bisa juga ada opsi lain. Misalnya opsi yang diambil oleh Demokrat pada tahun 2014. Dia tidak bergabung dengan salah satu kubu, tapi menjadi pendukung saja. Pendukung koalisi yang dihuni oleh Gerindra saat itu. Nah, jadi menurut saya, apakah akan menjadi pendukung salah satu kubu, masuk ke dalam kubu Demokrat itu lebih realistik karena punya pengalaman, pernah bekerja sama dengan Gerindra dan kawan-kawan. Di samping dari sisi komunikasi politik antara Prabowo dengan SBY itu lebih terbuka, lebih cair dan lebih teramati oleh publik ketimbang komunikasinya antara Pak SBY dengan Ibu Mega. Jadi menurut saya peluang seperti itu ada. Tetapi yang menarik di sini adalah bagaimana ajakan PKS untuk kembali gitu bergabung gitu ya. Kenapa saya bilang highlight? Karena dalam 4 pemilu terakhir Demokrat itu selalu berpasangan dengan PKS. Ini ada apa? Tapi sayangnya PKS sepertinya berbeda pilihan dengan Demokrat. Akan tetap di koalisi yang dibentuk oleh Nasdem, kemudian PKS dan PKB. Jadi menurut saya peluangnya masih ada. Realistik bergabung dengan Demokrat atau Ganjar, dengan pendukung Prabowo atau Ganjar. Namun karena ada pengalaman historis, misalnya sejarah. Meskipun keduanya juga ada pengalaman historis juga dengan Pak Prabowo ya? Ya, jadi sejarah bergabung dengan Gerindra itu jauh lebih kuat gitu ya. 2019 bergabung, 2014 menjadi pendukung meskipun tidak bergabung. Tetapi dalam 4 tahun pemilu terakhir belum pernah PDIP bekerja sama dengan Demokrat. Itu sebenarnya challenge meskipun langkah awal pembukaan komunikasi sudah dilakukan antara Mbak Puan dengan AHY, tetapi kita tahu semua bahwa penentu di kedua partai ini bukan Puan dan AHY, tetapi SBY dan Ibu Mega. Dan sampai sekarang kita belum melihat tanda-tanda mencairnya kebekuan komunikasi antara 2 tokoh ini. Prof, hari ini kan peristiwa politik bukan hanya tadi pidato AHY yang sudah move on gitu ya, tapi juga ada peristiwa politik, ada partai politik koalisi pendukung Ganjar Pranowo, PDIP, kemudian Perindo, P3 dan juga Hanura bertemu. Nah, apakah ini saling mensinkronkan untuk baca wapres atau mungkin jangan-jangan ada omongan juga untuk Demokrat bisa bergabung? Ya, saya pikir bisa terjadi keduanya ya, karena pecahnya koalisi di satu sisi itu akan berdampak besar bagi yang lain. Jadi sama seperti sebuah tim kesebelasan mengganti pemainnya, dia akan direspon. Ada kontra strategi dari koalisi yang lain. Nah, PDIP sekarang bertemu bukan saja untuk menyolidkan koalisi yang ada, sebab kita tahu misalnya P3 disebut-sebut dalam kasus ini kan. Jadi P3 disebut-sebut dalam pusaran arus ini. Ada yang mengatakan ada kemungkinan atau peluang membentuk poros baru dengan menarik P3 yang menggadang-gadang Sandiaga Uno. Jadi menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sekarang Demokrat yang belum menentukan arah politiknya itu menjadi sebuah godaan yang luar biasa. Baik bagi kubu PDIP maupun Gerindra. Dan ini akan coba dimanfaatkan. Dan menurut saya itu wajar-wajar saja. Sekali lagi wajar-wajar saja. Bukan saya tidak berempati dengan apa yang terjadi dan menimpa Demokrat, tetapi kita hafal betul doktrin politik bahwa yang membedakan politisi dan orang biasa itu adalah soal mati. Politisi itu bisa mati berkali-kali, bangkit berkali-kali, tapi orang biasa
matinya hanya sekali. Jadi menurut saya sekali lagi ini bukan akhir ya dari perjalanan Demokrat, masih banyak peluang yang bisa dimainkan. Tinggal berpulang kepada bagaimana agreement yang mau dibangun, konsisten yang akan diciptakan gitu ya. Tapi Prof, pertemuan Karena ini dari kan baru power playing, Ah. baru power playing. Nah, soal power sharingnya itu akan ditentukan ketika power playingnya berjalan sampai di ujung. Oke, dan apakah juga pertemuan koalisi pendukung Pak Mas Ganjar ini di sore hari ini, termasuk ada Bu Ketum PDIP juga Bu Mega, ini juga untuk menyolidkan lagi siapa kira-kira yang terpilih bacawa pres pendamping Mas Ganjar? Ya, akan tentu saja begitu karena kita melihat ya dari tiga kubu ini penentuan baca pres itu menjadi sebuah cliffhanger tali pengikat ya, bukan saja akan menentukan nasib koalisi, tetapi juga akan menentukan bagaimana peta ini ke depan gitu ya. Sebab suka atau tidak, orang sekarang mulai berhitung misalnya dengan adanya pasangan yang lengkap, yang real antara Anies, Imin, maka orang akan mengadu strategi, bahkan akan melakukan kontra strategi gitu ya. Kalau dulu hanya hitung-hitungan pada level capres, sekarang ada salah satu cawapres di sana, sehingga cawapres mana yang harus dipasang, apakah berdasarkan perimbangan tiket koalisi, perimbangan tiket ke capres, apakah perimbangan Artinya harus minimal head to head juga dengan bacawa presnya ya? misalnya pembelahan sosial, sehingga peta head to head-nya akan lebih konkret, bukan hanya sekedar mempertimbangkan faktor capres, sekarang faktor cawapres sudah mulai bisa dikalkulasi, baik dari sisi proporsi kedaerahan, perimbangan tiket antara komposisi pengalaman, kemampuan, dan lain-lain. Jadi menurut saya sekarang kita memasuki sebuah fase yang jauh lebih maju ketimbang kemarin, begitu ya, karena apa? Karena dengan ada satu pasangan lengkap, maka kalkulasi akan lebih konkret, dan ini akan memberikan sebuah semangat, tentu saja peta jalan bagi partai lain untuk menentukan langkah berikutnya. Oke, kalau tadi kata Prof Karim bilang kemungkinan Demokrat akan kansnya lebih besar. Kalau ke Pak Prabowo, saya tanyakan langsung ke Kepala BPOKK Partai Demokrat, Mas Herman Heron. Sore, Mas. Ya, selamat sore, Kompas TV. Mas Herman, langsung aja saya tanyakan nih, kalau dari Partai Demokrat, Mas Ahy bilang sudah move on, jadi kemana nih arah koalisi selanjutnya? Ikut Mas Ganjar atau ikut ke Pak Prabowo? Ya, kami pertama tentu masih terus untuk mengkonsolidasikan di internal. Setelah tadi rapat pleno DPP, kami mempersiapkan nanti hari Rabu akan melaksanakan rapat Commander's Call bersama seluruh para ketua DPD seluruh Indonesia. Di Demokrat membiasakan diri untuk mengambil sikap dan keputusannya bersama-sama dengan seluruh kader. Kami melibatkan seluruh tingkatan untuk didengar pandangan dan pendapatnya seperti apa. Tentu setelah kejadian kami ditinggalkan oleh Partai Nasdem dan Anies Baswedan, kemudian kami juga harus menata kembali pola pikir dan ide gagasan serta aksi apa yang harus kita lakukan ke depan. Ini yang sedang dilakukan oleh Ketua Umum, bahkan tadi Ketua Umum sudah menyampaikan press conference-nya bahwa pertama ya mengucapkan kepada pasangan Anies Baswedan Pak Muhaimin sebagai pasangan capres-cawapres. Kedua ya tentu memohon maaf jika ada hal yang tidak nyaman dengan begitu gerakan kader yang masif. Ini saya kira sebuah hal yang tentu mencerminkan Ketua Umum sudah move on dan ke depan apa yang sejatinya bisa dilakukan dengan situasi ini. Kalau memilih apakah kepada partai koalisi A, kepada koalisi B, tentu semuanya dipertimbangkan. Bahkan ya tidak menutup kemungkinan. Tapi Mas Herman, sekali lagi tidak menutup kemungkinan jika ada opsi-opsi baru yang tentu ini lebih bisa menjamin terhadap kebersamaan, terhadap mengedepankan etika dan moral berpolitik ya, terus memegang teguh komitmen. Ini kan juga menjadi pengalaman di internal kami bahwa juga kita harus melandaskan kerjasama itu berdasarkan moral, etika, dan komitmen kebersamaan itu. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud Mas Herman itu adalah membentuk koalisi baru atau poros keempat? Nanti jangan dijawab dulu Mas Herman, usai jeda kita akan kembali hanya di Kompas Petang.
Jadi sebenarnya Mas Herman suara terbanyak dari kader Partai Demokrat ini mau kemana sih, ke mendukung Pak Ganjar, Mas Ganjar, atau ke Pak Prabowo? Karena kan belakangan yang intens membuka terus komunikasi adalah antara Mbak Puan dan juga Mas Ahaye. Begini, keputusan untuk koalisi penetapan capres-cawapres itu adalah Majelis Tinggi Partai yang sidangnya akan dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Pak SBY. Termasuk Ketua Umum juga ada di sana, gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi bahwa budaya demokrasi di internal Partai Demokrat itu dijunjung tinggi. Oleh karenanya setelah tadi rapat pleno DPP yang dihadiri oleh seluruh pengurus pleno DPP dan ketum membuka ruang untuk masukan dan pandangan para kader yang khususnya sebagai pengurus DPP, tentu semuanya dicatat. Ya variasi lah ya, ada yang menuju ke Pak Ganjar, ada yang menuju ke Pak Prabowo. Tapi bocoran dong Mas Herman. Bocoran dikit dong Mas Herman, kalau pada... Ini bocoran ini. Ya, ini bocoran. Oke, baik. Prof Karim nanti yang analisis Prof Karim lah gitu ya. Terus kemudian ada yang mengusulkan membuat koalisi baru gitu ya. Kan membuat koalisi baru tentu tidak mudah gitu ya. Kita harus membangun kembali chemistry dengan beberapa partai. Dan ini yang pasti ya tentu ada dua pilihan yang mau tidak mau ini menjadi sebuah pilihan gitu ya. Nah, tentang koalisi baru ya tentu ini juga kalau ada respon dari partai lain ya kita juga akan membuka komunikasi politik supaya seperti apa arah dan tujuannya kita ingin menyamakan kembali. Karena bagi Partai Demokrat tentu sudah 2 kali ini peristiwanya hampir sama. Peristiwa tahun 2019 juga sama di last minute kita juga seperti ditinggalkan begitu saja gitu ya. Artinya jangan sampai 3 kali gitu ya? Ya saya kira baik. Kami tidak berharap terjadi gitu ya. Tetapi tentu membangun komitmen itu kan bisa dilihat dari chemistry. Karena dari awal selalu saja ada polemiknya lah dengan Nasdem ini. Selalu ada perbedaannya dan ada serangan dan lain sebagainya. Tentu sebetulnya dari awal sudah kami rasakan, banyak teman sudah menyampaikan hati-hati apakah di ujung tidak ditinggalkan. Ini banyak sekali masukan dan pandangan dari luar juga. Nah ini ke depan tentu kita akan lebih prudent lebih terbuka dan bagaimana tentu berkomunikasi politik yang lebih mengedepankan etika dan moral tadi. Kalau gitu Prof Karim, sebenarnya suara dari Partai Demokrat ini lebih baik harusnya kemana nih? Mendukung Mas Ganjar atau Pak Prabowo? Kalau pertanyaannya lebih baik Mas Hoiron lah yang lebih tahu dan Mas Hoiron akan bilang. Lebih besar mana deh kansnya, peluangnya? Tergantung suara DPD gitu ya. Tapi menurut saya sekali lagi sekali lagi tadi saya katakan di awal, peluang membangun poros baru gitu ya, di mana Demokrat menghela lokomotif poros ini mungkin, tetapi ya tantangannya agak berat ya, jauh lebih berat ketimbang bergabung ke dalam 2 poros yang ada. Kenapa begitu? Dengan modal suara 7,7 gitu ya, agak sulit mencari yang lain gitu, karena partai-partai yang punya suara kan sudah hinggap di salah satu koalisi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan melihat sejarah kerjasama dengan Gerindra yang jauh lebih panjang ketimbang sejarah kerjasama dengan PDIP dalam 4 pemilu terakhir yang belum pernah, maka menurut saya condongnya sih lebih ke Gerindra. Atau mungkin, nah yang ketiga ini saya bilang mungkin karena pada 2014 kan Demokrat pernah mengambil posisi mendukung tapi tidak bergabung, tetapi kelihatannya porsi ini tidak diambil gitu ya, tapi sekarang lebih tegas akan memilih untuk berkoalisi bergabung, dan tentu saja saya yakin pilihannya akan ditentukan seberapa besar insentif politik yang akan didapat, insentif elektoral yang akan didapat, karena saya yakin setiap koalisi yang dibangun oleh partai manapun, oleh kekuatan manapun, dan setiap partai bergabung kepada koalisi manapun pasti memiliki 2 tujuan. Tujuan pertama adalah memenangkan koalisinya, dan yang kedua memenangkan partainya. Jadi ini persis seperti pemain sepak bola. Seorang striker itu selalu ingin memenangkan timnya sekaligus juga ingin mencetak gol. Tapi setidaknya kalau tidak ingin mencetak gol ya paling tidak timnya menang. Jadi menurut saya
kalkulasi tentang di mana sebenarnya ruang yang lebih besar bagi Oke. Partai Demokrat untuk mengatrol raihan suaranya dan juga memperoleh insentif politik, itu akan menentukan kemana Partai Demokrat akan berlabuh begitu. Sebenarnya, halo, Ya, silakan Mas. sebenarnya sih permasalahan utamanya itu adalah presidensial threshold 20% itu. Oke. Andai kata tidak ada PT 20%, mungkin persoalan kegaduhan koalisi bisa selesai, teratasi ya. Karena memang dengan pembatasan inilah akhirnya harus ada penggabungan antar partai. Dan tadi saya koreksi Pak Prof Karim, Demokrat itu 9,3% gitu ya. Oh iya, Jadi maaf. sebetulnya Karena gini kalau Prof Karim, Mas Herman. Oke, karena gini Mas Prof Karim, Mas Herman, ini ada pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah sekaligus baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo yang sudah menjawab singkat ternyata ini terkait dengan bagaimana peluang koalisi dengan Partai Demokrat. Ganjar menegaskan ia bersama dengan PDIP belum menjalin komunikasi lagi dengan Partai Demokrat, termasuk peluang AHY menjadi bakal calon wakil presidennya. saya kira kalau dari Tahan dulu Mas Herman, kita simak dulu pernyataan dari Mas Ganjar. AHY untuk menjadi cawapres mungkin Pak, seberapa serius mendekati Demokrat Pak? Mas Herman, ya, silakan. saya kira ya yang lebih pasti kalaupun komunikasi ya dengan koalisi saat ini adalah dengan koalisi partai-partainya gitu ya. Karena biasanya ya yang sangat menentukan adalah pimpinan-pimpinan partai koalisi. Pengalaman kami kan kemarin sama. Anies Baswedan sudah menetapkan cawapresnya adalah Mas AHY. Tetapi kemudian karena Nasdemnya memiliki sikap lain, pada akhirnya juga ya sama saja. Tidak berkomitmen terhadap selama 1 tahun kami menjalin persahabatan koalisi dengan baik. Nah, oleh karena itu ke depan saya kira memang yang harus dimatangkan adalah bagaimana komunikasi itu. Secara aktif ya tentu ada di level-level tertentu dari sekarang sudah punya komunikasi. Sudah ada komunikasi dari sekarang. Baik dengan teman-teman yang ada di Pak Ganjar, ada di Pak Prabowo, bahkan ada di partai-partai lain yang punya keinginan yang sama untuk membentuk poros baru. Ada saja Mas di Herman, level-level tertentu untuk bicara. ngomong-ngomong tentang sudah berkomunikasi dengan Partai Gerindra, kita juga punya pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, yang kita akan dengar ini menyatakan kalau Partai Gerindra membuka pintu bagi Partai Demokrat jika mau bergabung mendukung baca pres Prabowo Subianto. Tapi gagasan perubahan yang dibawa Demokrat harus dibicarakan dulu bersama anggota koalisi. Memang perlu dialog lah ya, perlu ngobrol, perlu ketemu dulu, baru kita bisa berpikir bagaimana kita bisa berjuang bersama-sama. Dengan Demokrat itu sudah 2 pemilu loh. Kalau ini ketiga kali berarti hat-trick didukung Demokrat ya. Dan Pak Prabowo dan Pak SBY itu kan tipikalnya sama ya, mantan-mantan termasuk dengan Mas AHY kan, berlatar belakang militer, punya idealisme yang sama. Jadi kayaknya nyambung lah kalau Pak Prabowo dengan Pak SBY dan Mas AHY, kayaknya sih secara psikologis nyambung. Kalau gitu Prof Karim, apakah untuk bisa diterima Partai Demokrat ke arah mendukung Mas Ganjar atau ke Pak Prabowo, ini artinya Partai Demokrat harus menurunkan nih keinginan ya, salah satunya dengan membawa nama Mas AHY untuk menjadi bacawa pres? Kuncinya menurut saya bukan diturun, dinaik, dilebar, disempit, tapi bagaimana menjalin komunikasi ya untuk membangun komitmen. Karena misalnya kalau dengan PDIP kan Mas AHY sudah masuk ke dalam 5 bakal calon wakil presiden saat terbuka diumumkan. Gerindra belum pernah mengumumkan siapa-siapa bakal calon wakil presidennya. Tetapi kalau kita melihat kultur komunikasi, pengalaman, kemudian tradisi partai memang lebih dekat ke sana gitu ya. Meskipun saya katakan bukan mustahil membuat ijtihad baru kerjasama politik dengan kubu yang baru. Ya, tetapi persoalan misalnya apakah tadi Mas Herman Hairon mengatakan perubahan untuk perbaikan, sementara Prabowo mengatakan saya pelanjut Jokowi. Ya menurut saya itu bukan kata kunci yang harga mati ya. Semua bisa didiskusikan bagaimana mencari konteks perbaikan dalam keberlanjutan kan bisa sebenarnya ya. Perbaikan dalam keberlanjutan ya clear aja sih menurut saya. Karena untungnya dari blok-blok koalisi itu tidak ada satu blok pun yang dibangun di atas koalisi berdasarkan
ideologi yang ketat gitu ya, karena kita menganut ideologi Pancasila dan terbuka, sehingga ya hitung-hitungannya berada pada level strategi dan taktik menurut saya ya, soal bagaimana strategi dan taktik, bagaimana passion bisa dibangun, bagaimana marwah partai bisa diangkat, dan kenyamanan itu bisa terjaga. Intinya itu sih sebenarnya. Kalau dari Mas Herman sendiri, salah satu sebenarnya untuk bisa kemudian bergabung dengan koalisi, apakah salah satunya adalah tetap menginginkan nama Mas Ahaye sebagai kandidat baca pres? Perlu dicatat bahwa ketika terbangun koalisi perubahan, Demokrat pun tidak pernah memaksa, mendesak, tetapi ini kan diberikan kesempatan masing-masing partai koalisi untuk mengusulkan para calon wakil presidennya. Artinya ya Demokrat mengusulkan. Setelah ditetapkan oleh Mas Anies dan bahkan tidak ditolak oleh ketiga partai, tentu kami merasa bahwa sudah fix, tinggal membicarakan waktu deklarasi. Ternyata endingnya lain lah gitu ya. Kenyataannya lain. Nah, kembali kepada persoalan bagaimana ke depan, ya tentu juga Demokrat tidak pernah memaksakan, mendesak Mas Ahaye untuk menjadi calon wakil presiden. Tetapi bahwasanya kalau diminta kesediaannya untuk mengusulkan, ya Mas Ahaye sudah sangat layak dan pantas menjadi wakil presiden. Oleh karena itu, ya nanti diserahkan kepada partai-partai koalisi. Tagline sekali lagi kami tekankan bahwa tagline perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik ini memang disiapkan untuk internal kami. Di Demokrat sendiri semangat perubahan dan perbaikan itu untuk bisa menyemangati pemenangan pemilu legislatif tahun 2024. Lantas kemudian diadop menjadi tagline pada koalisi partai-partai untuk Pilpres. Tentu ini juga menjadi sebuah gerakan perubahan gitu ya. Karena hampir 50% lebih juga masyarakat ingin terjadinya perubahan. Nah, kalaupun nanti kemudian kita berkoalisi dengan partai-partai yang lain atau dengan koalisi yang sudah ada saat ini, tentu juga akan ada penyesuaian-penyesuaian. Dan tentu Demokrat sangat terbuka lah untuk berbicara lebih terbuka lagi. Oke, kalau gitu kita nantikan nanti ya di hari Rabu rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat apakah akan berlabuh mendukung. Hari Rabu masih rapat DPP, Commanders Call, Ketua Umum dan seluruh pejabat DPP untuk menentukan dengan arahnya, para ketua DPD. Baik, terima kasih. Masukan. Ya. Baik, terima kasih Mas Herman Herun, terima kasih Prof. Karim Suryadi, sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.